Tsunami Aceh menjadi salah satu bencana paling besar di Indonesia yang menelan korban hingga ratusan ribu jiwa. Metro TV menjadi salah satu media nasional yang merekam dampak bencana gempa dan tsunami di Aceh hingga proses pemulihannya. Sebagai televisi berita satu-satunya di Indonesia saat itu, Metro TV menjadi sumber informasi utama tanggap bencana di Aceh. Metro TV juga memelopori program khusus laporan bencana di Aceh dengan tajuk Indonesia Menangis yang dimulai 1 hari pasca bencana hingga 40 hari. Selain menjadi jendela informasi bencana gempa dan tsunami Aceh, Media Group juga memelopori penerimaan sumbangan dan penyaluran barang bantuan. Melalui Dompet Kemanusiaan Indonesia Menangis, Media Group menginisiasi gerakan pengumpulan dana dan bantuan untuk membantu korban gempa dan tsunami Aceh yang dikelola Yayasan Sukma. Semuanya ini kami memang datang dengan satu tekad, kami ikhlas dan kami ikut berduka cita kepada Aceh, saudara semuanya. Kita memang dilanda oleh suatu musibah. Ini memang tidak kita kehendakin, tapi Allah telah memberikan ini kepada kita. Kita harus tabah. Kita harus bisa menerimanya. Kami memang datang betul-betul dengan niat yang bersih. Apa yang bisa kami bantu, sekedar yang bisa kami bantu untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kami. Untuk itu hari ini atas nama kami semuanya di sini, secara simbolik saja kami menyerahkan bantuan ini untuk diterima karena bantuan ini datang dengan hati kami yang bersih. Ini bantuan yang datang dari bantuan masyarakat di Jakarta sana. Sepanjang 28 Desember hingga 28 Februari 2007, Media Group menerima dan menyalurkan sumbangan sebesar 155 miliar rupiah. Ditambah berbagai barang bantuan yang biaya pengirimannya ditanggung Media Group. Sebagian dana sumbangan yang digalang melalui Dompet Kemanusiaan Indonesia Menangis digunakan untuk mendirikan sekolah unggulan kemanusiaan Aceh yang disingkat Sukma. Ada 3 sekolah Sukma Bangsa di Aceh, yaitu di Lok Sumawe, Biren, dan Pidi, yang diresmikan Presiden keempat RI Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa donatur, yang sebagian daripada donatur hadir di tengah-tengah kita di tempat ini menyarankan agar dana itu diinvestasikan di sektor pendidikan. Dengan dorongan dan dukungan kuat dari para donatur itu, kami memberanikan diri mendirikan Yayasan Sukma, sebuah yayasan nirlaba yang mengelola beberapa unit sekolah di Aceh untuk kepentingan generasi mendatang. Sekolah-sekolah di bawah pengelolaan Yayasan Sukma kami beri nama Sekolah Sukma Bangsa. Nama ini dipilih didasarkan pada keinginan kuat agar sekolah ini melahirkan tamatan yang bisa menjadi jiwa dan bahkan wajib menjawani perjalanan bangsa kita ke depan. 2 dekade berlalu, Sekolah Sukma Bangsa masih tegak berdiri sebagai saksi perjuangan di tengah masa-masa sulit pasca tsunami Aceh. Kala itu, ribuan anak kehilangan keluarga dan masa depan mereka menjadi tidak pasti. Kini para alumni Sekolah Sukma Bangsa telah berhasil menggapai impian mereka. Sekolah Sukma Bangsa juga telah mencetak lulusan-lulusan yang kini sukses di berbagai bidang. Salah satu di antaranya adalah lulusan pertama yang kini menjadi guru di Sekolah Sukma Bangsa di Pidi, Aceh. Saya salah satu korban tsunami yang terjadi di tahun 2004. Setelah itu saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa sekolah 6 tahun di Sekolah Sukma Bangsa Aceh. Selama bersekolah di sana, banyak pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan. Salah satunya adalah saya mampu beradaptasi dan memiliki banyak teman dari segala kabupaten yang ada di Aceh. Setelah belajar di Sekolah Sukma Bangsa, saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Syekh Kuala, jurusan psikologi. Setelah 4 tahun berkuliah di sana, saya kembali ke Sekolah Sukma Bangsa Pidi untuk menjadi konselor di level SMP dan SMA. Saat awal dibangunnya Sekolah Sukma Bangsa, banyak guru yang rela datang dari berbagai daerah untuk membantu memulihkan pendidikan anak-anak Aceh korban tsunami. Beberapa dari mereka bahkan masih bertahan untuk mengajar hingga kini.
Alhamdulillah saya sangat bersyukur menjadi salah satu guru yang mengajar dan mendidik anak-anak beasiswa dengan 3 kategori di Sekolah Sukma Bangsa ini. Ada yang pertama itu anak-anak korban tsunami Aceh dan gempa Pidijaya. Nah, saat itu kami lebih fokus untuk menghilangkan trauma-trauma mereka, kesedihan-kesedihan mereka, membuat mereka bahagia dulu, buat mereka senang, baru kami masukkan sedikit demi sedikit kegiatan belajar mengajarnya. Hadirnya Sekolah Sukma Bangsa telah memberikan kontribusi nyata bagi anak-anak Aceh. Bahkan ada anak-anak dari Mindanao, Filipina yang mendapat beasiswa dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Sukma Bangsa Pidi. Perjalanan Sekolah Sukma Bangsa tidak selalu mulus. Tantangan finansial hingga regenerasi tenaga pendidik menjadi ujian tersendiri. Namun hingga kini, mereka tetap konsisten memberikan beasiswa kepada anak-anak Aceh yang membutuhkan. Kita di sini mengolah dengan siswa yang ada siswa umum yang dan siswa beasiswa, tentunya bagaimana menyatukan ya segala perbedaan sehingga menjadi semangat bersama, semangat bergotong royong, semangat berkolaborasi, semangat untuk menghargai. Itu yang mungkin bagi kami di Sekolah Sukma Bangsa tantangan tersendiri, seperti itu. Dan tentunya dengan bagaimana menciptakan lingkungan sepositif mungkin bagi warga belajar. Jadi yang di sini tentunya bukan hanya siswa yang belajar, sekolah pada umumnya di sini ada guru, staf, semua di sini harus belajar. Sekolah Sukma Bangsa lahir sebagai pelita yang terus menyala hingga kini. Kisah perjuangan mereka menjadi bukti bahwa pendidikan adalah kunci untuk bangkit dari keterpurukan. 20 tahun setelah tsunami Aceh, Sukma Bangsa tetap menjadi rumah harapan bagi anak-anak Aceh. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.